Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan skip iklan ya guys. Bukan dongku sawangan jantungku, dan marem kamunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Masya Allah. Beberapa kali aku kalau lagi syuting tiba-tiba pesawat lewat katanya Corondol, kue harap nerimo kanugrahan le, amin. Mohon maaf teman-teman, video ini pasti tayangnya malam ya, karena ini sudah sore banget. Saya syutingnya sudah terlalu sore, karena lagi dan lagi saya dikerjain. Saya nggak tahu ya Allah tuh mau ngasih apa, hadiah apa. Kadang-kadang nih mikir Allah tuh mau ngasih kado saya apa sih sebenarnya dengan yang sedang saya hadapi sekarang gitu loh. Allahu Akbar. Yang kemarin sudah sana sini ngajuin ya kan, ngajuin nggak di ACC. Yang satu ternyata ada kabar baik, Mas bisa ke kantor nggak, tanda tangan sebentar, ada yang harus dicek. Insya Allah dibantu di ACC. Pas dicek lagi, ternyata ngelihat domisilinya Mas Tulus ternyata bukan dari Jakarta, KTP-nya daerah. Dan itu ngebuang waktu banget, Masya Allah. Sampai nangis aku pulang guys. Allah tuh mau ngasih apa ya sama saya ya teman-teman. Dipersulit sama orang, mau cari solusi buat yang saya hadapi, rasanya kayak dipersulit juga sama Allah gitu rasanya ya. Tapi ya Allah, mau dapat apalah saya ini ya. Sampai nggak apa guys, aku nggak makan nggak apa, tadi jalan langsung gitu aja, langsung jalan saking semangatnya. Ya Allah, alhamdulillah dapat jalan nih dari Allah nih gitu ya. Pas sudah nyampe, tanda tangan berkas semuanya, tinggal mungkin 3 hari katanya turun dananya, tiba-tiba KTP-nya Bapak bermasalah. Karena KTP-nya daerah. Astagfirullahaladzim. Kenapa nggak dicek dari awal? Astagfirullah. Mau marah, mau apa, gimana ya teman-teman. Ya Allah, saya minta doa dari kalian. Semoga Mas Tulus diberi kekuatan, ketabahan, kesabaran ya. Yuk semangat orang-orang yang sekarang lagi sulit, yang lagi nyari solusi untuk kehidupannya. Kalau memang belum dikasih, bukan berarti nggak dikasih ya. Boleh, nggak apa-apa, luapin marahnya, keselnya, tapi setelah itu harus menyadari lagi. Jadi ya ini semua sudah jalan ya Allah. Jadi insya Allah, Allah punya cara baik lagi. Meskipun ya yang aku kesel tuh adalah aku udah standby mau syuting, tiba-tiba telepon, aku langsung jalan sampai mau maghrib sampai rumah, dan menyebalkan menurut aku. Nyita waktu banget ya. Sehat berkah buat semuanya teman-teman. Maaf ribu, maaf saya curhat lagi, jangan dihujat lagi.
Tapi ya itu rasanya kesel banget. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semua tanpa terkecuali dalam dan juga luar negeri. Salam kenal untuk yang baru pertama kali nonton ya, yang sudah sering bolak-balik selamat datang tentunya. Teman-teman yang sekarang mungkin sudah subscribe, yang baru atau yang lama terima kasih. Mungkin yang baru mau subscribe boleh pencet tombol subscribe-nya, yang mau-mau saja. Dibantu juga loncengnya, like-nya, dibantu share ke media sosial yang kalian punya. Jangan skip iklan yang pendek, yang panjang boleh. Teman-teman yang mau nyawar ada tombol terima kasih atau super thanks di bawah video yang bisa kalian manfaatkan buat nyawer Mas Tulus. Nggih. Terima kasih banyak. Semoga Gusti Allah memberkahi kita. Yang sudah tulis absen, silahkan tulis kalian dari mana asalnya, lalu doa baiknya apa buat kita semua. Tulis di kolom komentar. Maaf Mas Tulus nggak bisa balas satu-satu ya. Yang sakit semoga cepat sembuh, yang punya masalah semoga cepat selesai. Kalian yang sekarang mungkin sedang sulit keadaannya, sedang kurang baik keuangannya, usahanya, rumah tangganya, segala urusan yang sedang kurang baik tadi Mas Tulus doakan, amin. Semoga segera Allah perbaiki, Allah berikan jalan, amin. Yang sedang punya tanggungan hutang piutang, semoga Allah berikan jalan rezeki sehingga hutangnya segera lunas, amin, amin ya robbal alamin. Dan saya doakan teman-teman yang sekarang sedang dipersulit orang lain untuk urusan utang piutang, saya doakan semoga Allah permudah. Amin, amin ya rabbal alamin. Ternyata banyak orang seperti saya ya, terlalu baik, bukan terlalu baik juga sih. Maksudnya ya gampang banget luluh sama orang, ngebantu akhirnya jadi masalah buat diri kita sendiri. Semoga orang-orang seperti yang saya sebutkan tadi dipermudah urusannya sama Allah ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan bahas terkait dengan penyampaian Eyang soal kemarau basah ini teman-teman. Jadi Eyang kembali mengingatkan, aku pikir bulan 5 ini sudah selesai, tapi ternyata untuk bulan berikutnya masih ada peringatan-peringatan, masih ada hal-hal yang harus dikehati-hatikan lagi. Dan ternyata bahkan katanya dari versi Eyang mungkin bisa jadi bulan Juli itu akan lebih buruk daripada bulan Mei. Seperti apa nanti kita ulas, kita akan hitung sama-sama ya. Saya juga akan coba merecap sedikit terkait dengan bulan Juli, meskipun belum waktunya, nanti kita hitung di tanggal 1 Juli. Tapi Mas Turu juga akan menghitung itu sebagai tolak ukurnya ya. Sebelumnya saya juga mau berterima kasih banyak. Allah persulit saya mungkin dengan urusan saya, tapi Allah permudah saya untuk sedekah saya, yaitu untuk nasi box. Ternyata Allah izinkan cukup, amin. Terima kasih banyak. Tanpa terkecuali saja, saya nggak bisa sebutkan, takutnya kalau saya sebutkan nanti beliaunya tidak berkenan. Pokoknya terima kasih malaikat nasi box tanpa terkecuali yang mencukupi diculek cerondol aku. Mau jangan jahat-jahat tondo terus lagi sedih. Kamu dari mana kok baru pulang? Rasito nangis aku guys. Iya, di Pacitan gempa. Ini ngobrol ya. Oke. Ternyata Allah izinkan lewat doa-doa kalian, lewat orang-orang baik seperti kalian yang dikirimkan Allah untuk saya. Saya hanya bisa bilang terima kasih untuk partisipasinya. Siapapun yang sudah bantu, misalnya tujuannya apa, mau diniatkan kepada almarhum, mau diniatkan buat wujud syukur ulang tahun dan selain sebagainya, apapun hajatnya semoga Allah terima, Allah sampaikan sesuai dengan niat yang dihajatkan. Amin ya Allah. Semoga sedekahnya jenengan bertukar dengan keberkahan dari Allah. Allah berkahi usahanya, Allah berkahi usianya, Allah berkahi keluarganya, amin. Semoga sedekahnya jenengan bertukar dengan rezeki yang berkah melimpah ruah. Allah tukar dengan kesehatan, Allah tukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya. Dan Mas Teh doakan jenengan yang sedekah ke Mas Teh, amin. Semoga sedekahnya jenengan jadi media tolak balak bagi jenengan dan keluarga, dan jadi pendorong doa untuk hajat baiknya segera Allah kabul. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Sekali lagi matur nuwun.
Enggak. Putra kurang ajar banget. Kok kok kurang ajar buat suwi kalau lo yo lek nggak mergo doanya teman-teman sing ngamini kan nggak mungkin tentu. Astagfirullahaladzim. Bocah orang diduga. Anak wong nangis kok arti culek matane. Ora sopan blas. Alah. Lama-lama aku tuh gila ya guys. Habis ketawa nangis, habis nangis ketawa, nangis sambil ketawa. Astagfirullahaladzim. Sekali lagi terima kasih ya Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih berkat. Terima kasih rahmatnya. Terima kasih kiriman orang-orang baiknya ya Allah. Semoga Engkau permudah segala urusan sedekah hamba. Dan semoga juga Engkau permudah segala urusan hamba ya Allah. Siapapun yang mempersulit hamba, semoga Engkau sadarkan. Semoga Engkau permudah urusanku untuk memperlancar siapapun yang mempersulit urusanku. Amin ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wis lego. Oke, teman-teman, kita minyak bidara, sorry, stok itu tinggal 3 dan sudah Mas Tulus kirim semua kemarin. Jadi untuk hari Selasa ini stoknya aku masih belum dapat update. Apakah kita akan dapat untuk bulan Juli, nanti Mas Tulus kabari di akhir bulan ya. Jadi sementara kalau barangnya belum ada, Mas Tulus belum sampaikan ke kalian apakah bisa kirim minyak bidara atau belum. Karena kemarin terakhir tinggal 3, yang 2 sama 1 sudah dikirim kemarin ya. Jadi seperti itu, ngapunten kalau yang sudah pesan sudah inden belum bisa Mas Tulus kirim hari ini, atau mungkin mau inden juga nggak apa-apa, nanti Mas Tulus kirim kalau barangnya sudah ada ya. Kirimkan alamatnya dulu, nomor HP sama WhatsApp-nya yang bisa dihubungi kalau bisa ke WhatsApp yang di 0857, sebutkan nama dan juga alamat lengkapnya nggih. Oke, terima kasih yang sudah pesan, semoga manfaat jadi obat nggih. Amin amin ya rabbal alamin. Matur sembah nuwun. Mungkin teman-teman juga beberapa kali juga bertanya-tanya sama seperti saya. Ya, air mataku nggak leren-leren guys. Air mataku nggak berhenti-berhenti. Samar gue diculek aku. Astagfirullahaladzim. Oke. Kayak gini kalau masih ada yang hujat aku pengen tonjok rasanya orang itu. Kenapa? Dia nggak tahu rasanya jadi saya tuh kayak apa ya Allah, tertekannya, dihancurkan orang, diancam-ancam segala macam, nauzubillah min zalik. Rasanya itu nggak enak guys, tapi yo tak nikmati. Oke. Mungkin teman-teman banyak bertanya beberapa hari belakangan. Oke, teman-teman yang tidak suka dengan intermezzonya nanti digeser aja ya. Mohon maaf, memang sudah seperti ini cara Mas Tulus buat video. Jadi kalau nggak suka ya monggo nggak usah ditonton juga nggak apa-apa ya. Kemarau tapi masih ada hujan. Harusnya sudah musim panas tapi malah ada musim hujan. Malah plus bareng dengan tanggul jebol, bendungan jebol, banjir bandang, longsor, tanah bergerak, dan sebagainya. Sebenarnya ada apa dengan Indonesia? BMKG menyebut ini sebuah fenomena kemarau basah ya. Dan kemarau basah ini sebetulnya secara garis besar memang perlu diwaspadai. Dan kalau BMKG menyampaikan kemarau basah ini sebetulnya juga fenomena yang biasa ya dan sudah sering terjadi di Indonesia. Cuma yang di tahun ini memang rasanya cukup berbeda. Karena ada apa ya tadi yang disebutin? Aku susah ngomong ya guys. Jadi ada apa gitu dari luar negeri, topan atau apa tadi yang namanya ya, yang memperkeruh itu sehingga cuacanya jadi tidak menentu, bahkan memperparah potensi musibah-musibah hidrometeorologi. Wis kuwi lah pokoknya. Jadi ini memperkeruh keadaan ya teman-teman. Jadi akhirnya cuacanya semakin parah dan juga semakin memperkeruh. Dan akhirnya timbullah seperti ini. Bahkan sampai hari ini pun ini Trondol baru pulang kondisinya basah kuyup. Dia dari Jawa Timur. Dia baru bilang kalau Pacitan habis gempa. Dan aku sudah dapat info tadi dari Mbak Ipung soal
gempa yang di Pacitan, dan aku sudah siapkan waktu. Mungkin kita besok atau nanti kita bahas soal gempa Pacitan ya teman-teman, sabar ya, pelan-pelan ya. Nanti kita akan bahas soal itu. Nah, di luar di luar kemarau basah menengon dhisik, aku geting lek bocah ki nganu senengane nyerandu karo wong tuwek. Anak wong ngomong kok ngoceh wae. Kowe ora ngerti sira butek iki. Sirahku sik metu kedule. Sik berasap. Mari tak bleh ini mari-mari. Orang di sopan ranti adab. Tak culak. Culak senjatamu gor culak tok ae. Sampai mana tadi? Kan? Senenono cerondol guys. Aku ora ngopo-ngopo dek sing mancing-mancing aku. Senengane kok. Aku sampai dicap Mas terus kayak mau gendeng saiki. Oke. Nah, kemarau basah ini sebetulnya memang sesuatu yang sudah biasa terjadi, tapi khusus untuk tahun ini karena ada tambahan badai apa gitu sehingga menyebabkan ada beberapa poin tambahan di mana kekuatannya dan juga potensi menyebabkan musibahnya mungkin juga akan semakin besar atau bisa berkemungkinan menjadi lebih besar, sehingga inilah kenapa terjadi beberapa potensi musibah-musibah belakangan ini ya. Di Brebes akhirnya betul, alhamdulillah akhirnya masyarakatnya diungsikan, kampungnya jadi kampung sepi. Itu juga banyak yang share ke saya, alhamdulillah ya. Jadi ini satu poin-poin yang memang terjadi menjelang kemarau, dan ini lumayan unik ya. Meskipun kemarau basah itu sering terjadi, tapi tidak sebesar ini musibahnya. Dan relate dengan yang disampaikan BMKG, Eyang Lukito itu juga menyampaikan banyak hal. Di balik kemarau basah ini ternyata masih ada bayang-bayang yang cukup mengerikan. Karena secara hitungan aku juga tadi sempat ngitung kalau sangat mungkin di bulan 6 itu campur tangan energi yang mengakibatkan musibah atau perkara itu justru semakin besar daripada di bulan 5. Kenapa? Karena di bulan 6 itu kalau dari tanggal yang saya baca, dari angka yang saya baca, ada energi yang lumayan kuat yang sepertinya menjadi tambahan power bagi mereka yang memang suka membuat gaduh. Jadi mereka-mereka yang suka membuat gaduh ini akan mendapatkan power lebih atau power atau kekuatan tambahan di bulan 6 itu. Simbol gaibnya lumayan kuat, sehingga banyak orang-orang yang mungkin justru dalam tanda kutip yang akan lebih mudah itu justru perbuatan buruk atau perbuatan jelek. Artinya ada energi tertentu yang saya baca di angka 6, nanti detailnya kita lihat di pembacaan intuisinya saja biar lebih jelas ya. Dan itu juga disampaikan Eyang, bulan 6 itu atau di saat kemarau basah ini khususnya menyingkup di bulan Juli, karena banyak teman-teman yang DM aku, Mas, aku dapat info dari leluhurku, dari Eyangku, kalau bulan depan aku harus lebih hati-hati dari bulan ini. Dan ternyata Eyang juga sama sebetulnya beberapa hari belakangan juga menyampaikan itu. Khususnya soal kemarau basah ini. Meskipun suatu ketika lambat laun akan berhenti, tetapi Eyang bilang kalau kemarau basah ini akan sangat besar sebelum kecil. Artinya ada dampak yang lumayan besar sekali, ya, ada dampak yang lumayan besar sekali yang akan terjadi, yang akan apa ya istilahnya, bisa mendampak kepada kita terkait dengan adanya kemarau basah tersebut. Menang sih ngelami nih, susah nih ngomong aku. Fokusku hilang gara-gara kamu. Kemarau basah ini akan mempengaruhi satu hal. Jadi teman-teman, Eyang bilang memang posisi kemarau basah ini tidak akan cenderung lama. Ya, tidak akan cenderung lama. Nanti itu seperti yang saya sampaikan di awal 2025 saya sering bilang sama teman-teman, kayak yang zigzag ya teman-teman. Jadi
lima basah, lima kering, apa ganjil kering, genap basah, ganjil kering, genap basah. Seperti itu aja poinnya. Dan kalau kalian kemarin dengar rombongan saya di video sebelumnya, gempa akan ada berpotensi terjadi di tanggal tanggal ganjil di bulan ini atau di akhir bulan ini. Dan ini tanggal berapa sekarang? Tanggal 27. Ada gempa di Pacitan. Sesuai ya teman-teman, meskipun itu hanya ilmu cocot logi, bukan berarti Mas Tulus wong pinter, bukan, Mas Tulus wong bodoh. Nah, dari situ kita sudah bisa membaca, sudah bisa melihat bahwa potensi musibah dengan skala yang cukup besar untuk kemarau basah ini akan lebih besar daripada potensi yang kemarin. Kita sudah lihat banyak sekali, ada longsor, ada tanah bergerak, kemudian ada banjir besar, ada tanggul jebol, ada laut yang jebol tanggulnya, segala macam. Itu sudah besar menurut saya. Tapi ternyata kalau versi Eyang, kemarau basah ini ada sesuatu dengan full power yang harus terjadi. Istilah katanya, kalau digambarkan sebagai telur, ini belum pecah. Ternyata belum apa-apa. Musibahnya masih ada, skalanya cukup besar sekali. Kalau yang besar ini sudah pecah, lambat laun akan perlahan-lahan akan kembali ke sesuai dengan fungsinya. Itu pun hanya sebentar. Aku nggak tahu ada apa dengan Indonesia. Kenapa dengan Indonesia kita ini teman-teman? Kenapa dengan Nusantara? Apakah ada yang salah dengan kita manusianya, atau pemerintah kita yang kurang tepat, atau memang kita manusia-manusianya yang memang belum bisa menjadi manusia yang baik, sehingga Nusantara dikasih kayak gini. Aku juga bingung. Ketika yang tadi bilang, kudu meledos le, istilahnya tuh harus meledak, harus pecah. Setelah pecah, Allahu Akbar ya Karim. Kok nggak ulah gede banget nggak apa? Merinding aku guys, demi Allah. Ya Allah, merinding aku. Oh, nogo gede mana sama kancamu? Astagfirullahaladzim. Aku tuh bukan takut sama ular ya guys, geli. Ya, merinding ya Allah ya Rabbi. Nih, sakno gede nih. Pintunya sampai penuh. Ke sana sini. Kowe ngerti landung gelut, kowe ngerti landung lenjeh. Senengane kok dadi ribet banget kowe. Nang syuting ribuh wae rumah saku. Sampai mana tadi, guys? Nah, oke. Astagfirullahaladzim. Oke, yang tadi bilang memang harus ada yang meledak, teman-teman. Harus, mau tidak mau. Nah, ini yang agak mengerikan menurut saya. Harus ada, mau tidak mau harus ada yang meledak cukup besar. Setelah meledak lama-lama akan perlahan-lahan akan hilang, atau lama-lama akan perlahan akan istilah kekuatan dari 100 tuh dia akan turun menjadi mungkin 10 atau 20. Itu pun ketika beliau tadi bilang kuwi wae ora suwi. Ya Allah ya Rob. Aku berpikir lagi, ada apa dengan kita ini ya? Kenapa ya kok kita ini dikasih kayak gini terus? Kadang-kadang ya teman-teman, mau percaya mau tidak terserah. Pemimpin yang zolim. Kemudian orang-orang yang serakah. Yang serakah nih oknum sebetulnya. Kayak yang harusnya hutan dibuat tanam sawit. Kayak yang harusnya nggak dibangun apa-apa, dibangun villa buat tempat wisata. Ya emang untuk penghasilan, tetapi ini kan hanya oknum yang mendapatkan rezekinya. Yang serakah dengan itu tuh oknum, sedangkan yang dirusak itu alam. Ngerti nggak sih maksudnya Mas Tulus? Jangan nanti saya ngomong kayak gini dihujat ya. Kadang-kadang yang oknumnya ini kaya raya, masyarakat yang nggak tahu apa-apa yang terdampak musibahnya. Itu yang Mas Tulus pikirkan. Ini mungkin jenengan kok nyambung dari mana mas? Soal pemerintah zalim, soal gini kok nyambung ke musibah? Ya silahkan, tapi silahkan kalian cerna. Kalau jenengan nggak percaya, mungkin nggak nyambung secara pandangan hitungan. Cuma secara pandangan lain silahkan dicerna sendiri. Ini berpengaruh loh, sangat berpengaruh. Lah yang genah-genah ngomong, kudu harus ada yang meledak. Setelah meledak itu akan mengecil, itu pun cuma sebentar. Berarti masih ada potensi yang cukup besar gitu loh teman-teman. Potensinya cukup besar.
yang masih akan terjadi setelah ini gitu loh. Ketika kita sudah di musim kemarau, kemaraunya tahu-taunya basah. Ada ini, ada itu, ada titik ini, ada titik itu. Ada yang harus di ini, ada yang harus digitukan. Ternyata masih ada potensi besar. Ada sesuatu yang harus tenggelam. Ada sesuatu yang harus mencuat. Itu tuh gambaran itu mengerikan menurutku. Karena ya tadi harus ada yang tenggelam, harus ada yang mencuat. Seakan-akan tuh ada pertukaran di sini. Yang darat harus jadi laut, yang laut bisa muncul jadi ada daratan di laut. Itu kan hal-hal yang nggak mungkin, kayak sesuatu yang mustahil, tapi bagi aku cukup mengerikan gitu loh. Tiba-tiba muncul dari laut, terus ada yang muncul daratan. Yang daratan plus jadi air lagi, jadi laut lagi. Itu cukup mengerikan. Plus lagi, selain musibah-musibah alam di sini ya terkait dengan kecelakaan darat, kecelakaan laut, kecelakaan udara, ini kompleks sekali disampaikan Eyang. Ini banyak loh. Dan elemen air ini masih jadi dominan sekali teman-teman. Jadi kayak ya aku nggak mau sampai ada megatrust, sampai ada tsunami ya. Cuma hal itu tuh lumayan agak dekat rasanya ya. Aku nggak pernah mastiin itu terjadi, tapi rasanya tuh kayak dekat. Kompleks sekali. Musibahnya tuh kompleks, semuanya ada. Kecelakaan darat, laut, udara tuh semuanya kompleks. Dari musibah alam, dari kejadian besar, sampai yang disampaikan Eyang tadi, kemarau basah ini juga akan bareng dengan pagebluk, dengan penyakit. Makanya tadi pagi, kalau teman-teman nonton videonya, saya sampaikan ada titik atau ada yang penyampaian saya yang disampaikan yang bahwa malam hari kita bisa terkena demam, tiba-tiba siang hari atau malam sembuh, tiba-tiba malamnya demam lagi, begitu seterusnya, terus tiba-tiba kita stres dan seterusnya. Ini juga hal-hal yang perlu kita waspadai teman-teman. By the way, tadi ada yang komentar, aku baca, Mas Tulus untuk buburnya itu harus dari tepung atau dari beras boleh, dari apa aja boleh teman-teman. Tepung terigu boleh, tepung ketan boleh, tepung beras boleh. Mau bikin dari beras terus jenengan bikin jadi bubur merah putih juga enggak apa-apa. Jadi boleh yang mana saja yang jenengan mau. Tidak ada halangan, tidak ada larangan. Sing penting wujudnya adalah jenang atau bubur. Gue nganu buat sengkolo. Nanti aku juga mau bikin lah. Nanti hari apa ya teman-teman? Nanti aku tak bikin, mungkin nanti hari Rabu atau hari apa. Bikin. Nanti teman-teman kirimin nama-nama kalian ya. Kita doa sama-sama ya teman-teman. Biar jenang merah putihnya jadi nggak bikin banyak. Mas Tulus nggak buka donasi, enggak. Cuma kalau teman-teman nanti mau ikutan, nanti Mas Tulus buat postingan di YouTube ya. Nanti teman-teman komentar di situ nama-namanya ya. Nanti biar Mas Tulus copy, Mas Tulus simpan. Oke, atau nanti Mas Tulus buka line WhatsApp. Nanti gampang lah Mas Tulus atur dulu waktunya. Karena tadi juga saya sempat berpikir bahwa kayaknya aku harus bikin banyak deh. Istilahnya buat kita makan sendiri, semua timku harus masak, tetangga kanan kirinya harus nyobain. Nah, kalau cuman bubur kayak gitu nggak habis banyak. Aku masih ada sisa yang tadinya mau potong rambut, nggak apa-apa nanti buat itu dulu. Kalau cuma bikin dari tepung beras kan, berasku murah ya. Berapa sekilo tinggal beli santan, kita beliin gula merah, kita kasih pandan, murah banget. Jadi Mas Tulus nggak buka donasi. Nanti kalau misalnya Mas Tulus jadi, Mas Tulus buat postingan, teman-teman komentar di situ. Jadi nanti doanya Mas Tulus ijabah Mas Tulus ijab kabulnya nanti juga doa bersama nama-nama yang jenengan kirim ya. Nanti Mas Tulus infokan, ditunggu ya. Jadi kalau teman-teman di rumah mau bikin jenang, boleh dari apa aja. Yang penting bentuknya jenang. Oke? Seperti itu. Nah, soal pagebluk ini juga simbol-simbol sakit yang juga akan kompleks teman-teman. Hal terakhir yang tadi disampaikan Eyang itu soal kita yang kompleks, apalagi orang-orang seperti saya. Jadi Eyang tadi bilang, aku kan pulang dari sini jujur ya teman-teman, aku nangis geruh-geruh kalau ada istilahnya tuh aku tuh nggak berani menunjukkan ke orang-orang, ke teman-temanku, ke keluargaku kalau aku lagi kayak gini gitu loh. Ketika aku pulang, aku merasa kecewa dengan posisiku, dengan keadaanku. Aku tadi sempat yang habis mandi yang ya Allah, ya Robbi, zuhur sambil aku yang gimana gitu. Kok zuhur tuh? Asar guys. Asar tadi aku sampai yang gimana, terus aku ngeluh, jawabannya yang malah yang dicari orang-orang yang seperti kamu ini yang bisa kena pagebluk. Jadi
kita, orang-orang seperti saya yang sekarang kondisinya secara psikis kita lagi digempur habis-habisan, harus siapkan mental lebih tebal lagi. Kalau tidak, kita akan terkontaminasi secara medis maupun non-medis. Bahkan kita bisa dalam tanda kutip gila gara-gara yang kita pikirkan. Karena overthinking kita itu akan lebih lagi. Apalagi tadi yang bilang, yo aku ra iso ngomong apa-apa kecuali kowe engko ngerti dhewe alesane Gusti Allah. Jadi aku tuh merasa kayak sekarang tuh diabaikan sama Allah. Artinya kok aku nggak dikasih jalan keluar dari urusanku. Rasanya memang seperti itu. Bahkan tadi yang bilang, kalian-kalian yang sekarang lagi kesulitan sama seperti saya dengan keadaan kita, kita akan dibuat lebih sulit daripada ini. Jadi, siapkan mental, siapkan keimanan kita, dekatkan diri kepada Tuhan pastinya, dan perbanyak untuk tidak, apa ya artinya, apa sih namanya kalau yang kita tuh ngeluh tapi kita menyalahkan diri sendiri, artinya kita ngatain diri sendiri, nggak boleh ya. Intinya itu yang disampaikan yang pokoknya tips dari Mas Tulus untuk menghadapi kemarau basah itu satu, selain soal keyakinan kalian minta perlindungan sama Tuhan, makan makanan bergizi dan seterusnya, satu kunci yang harus disampaikan kepada kita sendiri, untuk tubuh kita sendiri, kita harus bisa mengontrol tubuh kita dan jangan hina, jangan katain, jangan ejek tubuh kita. Kita ini ciptaan Allah. Allah itu maha sempurna, maha di atas segala maha. Allah akan marah kalau kita hina tubuh kita sendiri. Kan ada sebagian, kadang-kadang nggak munafik ya teman-teman. Aku kadang-kadang juga sebagai manusia biasa, ya Allah kok aku kayak gini, kok kayak gini. Kadang-kadang juga pernah. Nah, hal itu harus dikurangi. Hal itu harus ditahan, jangan sering diucapkan. Intinya seperti itu. Itu ulasan Mas Tulus soal kemarau basah. Semoga jadi manfaat bagi teman-teman yang nonton. Harapan saya ini jadi pembelajaran, bukan sesuatu yang harus dipercaya, tapi tingkatkan kehati-hatian kita. Ternyata potensi berikutnya justru lebih besar daripada sebelumnya. Karena Juli itu sesuatu yang diam-diam tapi toto meledak, toto habis. Ini yang harus hati-hati. 5, memang gaduh, tapi gaduhnya kelihatan. Kalau 6, gaduhnya secara gaib, secara halus, sehingga ini akan mempengaruhi kita. Khususnya anak-anak yang punya kelebihan, IndiHome, dan seterusnya, pasti kalian akan lebih terkontaminasi di bulan Juli nanti. Silahkan buktikan kalau nggak percaya, ya. Intinya hanya itu yang bisa Mas Tulus sampaikan. Doa terbaik bagi kita semua, saya dan kalian yang nonton. Semoga Allah jauhkan kita dari bala apapun, dari sesuatu yang kurang baik untuk tubuh kita, dan Allah dekatkan kita dengan kebaikan. Allah lindungi kita dari sesuatu yang kurang baik. Amin, amin, ya robbal alamin. Selamat sulumun selamat. Sing nonton balaknya tak ambil, tak kasih konconi cerondol sing ulo mau. Bismillah. Balae yang nonton tak ambil, tak kasih si ular yang jelek tadi. Nah, wis, insya Allah kita semua dijauhkan dari bala. Nggih, amin, amin, ya robbal alamin. Kalau Mas Tulus ada salah-salah kata dalam pengucapan, Mas Tulus nyuwun ngapunten. Gak ada maksud untuk menggurui atau apapun. Kalau teman-teman suka, alhamdulillah. Tidak suka juga enggak apa-apa. Mas Tulus gak paksa teman-teman suka ya. Kalau suka ditonton, tidak suka silahkan di skip. Ngapunten sekali lagi kalau ada salah-salah ucap atau mungkin terkesan ya tidak suka, mau gimana lagi. Intinya terima kasih banyak ya. Jangan lupa jadi manfaat bagi orang-orang sekitar kita. Jangan lupa terus jadi berkat antar sesama. Jangan lupa terus berdoa semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin ya Allah. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh. Amin. Teman-teman yang saat ini sedang seret rezekinya semoga lancar lagi. Amin ya Allah. Kalian yang sekarang mungkin saat ini belum bekerja, semoga cepat dapat kerjaan. Yang sudah kerja, semoga rezekinya berkah barokah. Amin. Kalian yang sekarang mungkin punya hajat, pengen dekat dengan jodohnya, pengen punya momongan, pengen punya rumah, pengen duwe usaha, pengen duwe kendaraan. Amin. Semoga semua hajat kita segera Allah kabul. Amin. Yang sedang jual aset, semoga segera terjual. Kalian yang saat ini sedang berintis usaha juga semoga usahanya lancar. Kalau yang dagang laris manis, nggih.
Amin. Teman-teman yang saat ini sedang nonton video ini dan juga Mas Tulus, semoga kita semua termasuk orang-orang yang beruntung yang dihindarkan dari virus, penyakit, bala, musibah, dan hal-hal yang tidak baik untuk kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Matur sembah nuwun, terima kasih. Insya Allah kita ketemu lagi di next video. Apalagi yang mau dibahas, silahkan komentar di postingan Mas Tulus di YouTube, atau kalian bisa DM di bigtulus_official. Follow Instagramnya Mas T ya. Mau follow Facebooknya Mas T juga boleh, silahkan dicari Big Tulus Official, Big Tulus spasi official tapi L-nya 2 ya. Sama teman-teman ada yang komen, Mas Tulus ternyata kenal sama Ivan Gunawan. Kalau mau cari profil Mas Tulus gampang, ketik aja Big Tulus di Google, nanti akan muncul siapa Mas Tulus yang sebenarnya. Hahaha. Oke, seperti itu aja ya. Terima kasih Mas Tulus, pamit mundur. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, 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 rahayu. Semangat. Kalau nangis, meripate diculek karo trondol. Jangan nangis. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.